Karena zaman dulu itu kan cuma lewat medianya sempit sekali ya, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada ini dan itu. Yang ada cuma kabar bahwa sekarang waktu itu terjadi suatu penindasan secara politis terhadap beliau sudah lama menetap di negara Eropa, tetapi kecintaan beliau tentang negara Indonesia guys begitu bersemangat, begitu menjiwai, dan semangat tinggi cinta kepada NKRI sangat-sangat mendalam guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Kali ini kita akan membuat satu lagi bakalan video reaction di mana saya akan mereaksi salah sebuah video dikatakan pelajar dari negara Indonesia nggak diperbolehkan pulang ke negara asalnya, yaitu negara Indonesia. Dengan judulnya Iyang Yono, pelajar Indonesia yang tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia pada zaman Orde Baru, dan ini merupakan dari channel Alvina Yolanda. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah ya ceritanya mengenai tentang bagaimanakah penjelasan mengenai pelajar Indonesia yang udah lama guys tetapi tidak diperbolehkan pulang ke negara asalnya. Apapun, kita akan sama-sama simak di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2 dan 3 guys. Praha Ceko. Oh, di negara Ceko ya guys. Apapun, kita akan sama-sama semak ya bagaimana penjelasan beliau ini tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia, dan apakah beliau ini masih lagi bisa menyampaikan ataupun bisa berbahasa Indonesia guys. Kita akan sama-sama semak ya, membuatkan saya penasaran guys. Di negara Ceko, Alvina Yolanda guys. Pada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu apa guys? Mungkin zaman-zaman yang dulu. Sekarang saya sedang berada di kota Praha. Saya akan bertemu dengan salah satu warga Indonesia yang sudah lama menetap di sini, dan sekarang di depan saya udah ada Eyang Suyono yang sedang menikmati sarapan pagi bersama saya. Halo Eyang, apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Menjelang 80 seperti di Apa tadi itu guys? Siapa? 60. Iyang katanya Iyang adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang tidak diperbolehkan pulang pada saat itu. Dan apakah benar karena alasan itu Iyang menetap di sini sejak puluhan tahun yang lalu? Oke. Seperti diketahui tahun 1965, tahun yang dahsyat itu, terjadi di Indonesia apa yang disebut G30S itu, yang sampai sekarang menurut saya tidak terang apa itu. Setelah kejadiannya itu kira-kira seminggu kemudian, kami mahasiswa di Praha dulu atau di Ceko dulu, mahasiswanya ada 200 orang. Itu kami di screening di KBRI, dipanggil dan satu persatu di screening sendiri-sendiri di suatu ruang, suatu kamar. Screeningnya itu caranya kami diinterogasi dengan satu pertanyaan. Pertanyaan adalah apakah saya di screening itu setuju dengan Orde Baru yang pada waktu itu muncul berkuasa di Indonesia. Iya. Jika student itu menyatakan ya setuju, ya dia lolos, dia lulus, dia tidak ada problem sama sekali, bisa. Terus di sini eksis
dan bisa melanjutkan sekolah dan bisa eksis sebagai student dari pemerintah Indonesia. Setelah saya akan cerita mengenai saya pribadi ya. Iya. Pada waktu saya ditanya, saya tanya kembali. Saya bilang, menurut logika itu kalau orang itu ingin menyatakan apakah setuju atau tidak, harus tahu apa itu Orde Baru, gitu. Saya tidak tahu apa itu sebetulnya yang terjadi di Indonesia dan apa itu Orde Baru. Kemudian dijawab, kelihatannya yang screening saya itu juga nggak tahu persis. Cuma dia jawab bahwa Orde Baru ya adalah yang berkuasa sekarang ini di Indonesia. Saya jawab bahwa kalau yang berkuasa sekarang ini, yang apa yang saya dengar, apa yang saya ikuti, karena zaman dulu itu kan cuma lewat medianya sempit sekali ya, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada ini dan itu. Yang ada cuma kabar bahwa sekarang waktu itu terjadi suatu penindasan secara politis terhadap kekuatan yang tidak percaya atau tidak setuju dengan Orde Baru itu. Ya, persisnya bahwa mereka anti komunis dan akan membasmi komunis. Gitu. Karena itu saya jawab bahwa saya tidak setuju, bukan soalnya kok saya itu komunis atau bukan komunis. Soalnya bahwa saya itu dididik oleh orang tua, dididik keluarga saya orang desa ya. Jadi orang tua saya jujur, selalu mendidik saya bahwa saya harus jujur, harus apa yang benar dan sebagainya. Juga di sekolah, juga di kepaduan, juga di pengajian. Saya orang Muslim, Pak. Jadi karena itu saya tidak akan setuju dengan rezim dalam soal ini Orde Baru yang tidak menghargai hak asasi manusia. Karena terjadi pembunuhan-pembunuhan yang tanpa proses hukum. Jadi saya tidak bisa setuju. Karena saya tidak setuju itu, langsung saya dituju bahwa saya ini komunis. Saya bilang kalau saudara itu menganggap saya komunis atau apapun, itu hak saudara. Tapi saya tahu siapa saya. Jadi siapapun yang tidak setuju dengan PKI itu pasti dianggap komunis pada zaman Orde Baru itu ya? Iya, pokoknya zaman itu kelihatannya kalau yang nggak setuju dengan Orde Baru itu semua dianggap komunis lah. Oh, dianggap komunis? Kemudian saya bilang, ya terserah. Pokoknya saya kapan saja, di mana tidak ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, saya tidak akan setuju. Kemudian kalau begitu saudara komunis dan saudara harus pulang ke Indonesia ya. Oh, jadi saya sebenarnya ditarik pulang gitu. Oh, ditarik pulang. Karena saya tidak setuju itu. Saya jawab lagi loh, saudara itu logikanya di mana? Di Indonesia itu kalau ada gejala-gejala yang komunis atau gejala tidak setuju dengan Orde Baru. Karena saya pernah mendapat kabar juga bahwa terjadi di Indonesia itu ada orang lebar, terus orang Indonesia kan juga guyon-guyon kan, bilang itu orang komunis, ditembak itu. Aduh. Jadi dengan tanpa proses apa-apa, kalau ada histeri mengenai anti komunis bisa terjadi. Dan itu terjadi zaman dulu. Nah, karena begitu saya tidak setuju, dinyatakan bahwa saya tidak akan diperpanjang visa saya dan paspor saya akan dicabut. Ya, saya jawab dengan kata-kata yang saya bisa saya sampaikan kepada dia itu bahwa saya sudah tahu apa akibatnya, apa dampaknya kalau saya tidak setuju dengan Orde Baru itu.
bisa menerima akibatnya karena saya yakin bahwa saya membela sesuatu yang benar. Setelah kami orang-orang yang tidak setuju itu menyatakan bersama-sama secara unblock kepada minta suaka politik di negara waktu itu masih Cekoslowakia, Republik Cekoslowakia, Republik Sosialis Slovakia. Negara itu memberi kami hasil politik. Jadi, ya suaka politik ya pesan saya, hasilum. Bahwa kami dilindungi secara politis dari apa itu bencana itu, dari apa yang ditindak itu, jadi diurusin oleh mereka. Jadi sampai sekarang kalau itu negara yang dibilang negara komunis ya, jadi saya tuh bingung kalau ada orang menjelek-jelekan komunis tanpa tahu apa itu komunisme dan sebagainya. Saya jadi heran ya. Saya dulu ditolong, saya dulu dibela ya. Meskipun saya bukan komunis ya, karena kadang-kadang orang yang dibilang komunis, ateis, tidak punya agama, tidak percaya pada Tuhan dan sebagainya itu, tapi akhlaknya lebih baik, PL-nya lebih baik daripada orang-orang yang mengaku dia beragama. Ya, jadi menurut saya yang penting itu bukan agamanya apa, bukan keyakinannya apa, tapi bahwa waktu dulu itu saya ambil di Charles University Jurusan ambil pendidikan dan ilmu jiwa anak-anak. Jadi pedagogi sama psikologi untuk anak-anak. Dari setelah selesai, karena saya tidak bisa pulang, saya menyatakan bahwa ingin belajar lagi. Saya mengajukan lagi dan saya juga di Charles University. Saya ambil kultur politik dan mass media. Jadi saya ini jelek-jelek mempunyai 4 keahlian ya, yang notabene tidak bisa saya sumbangkan kepada rakyat dan negara Indonesia yang tercinta. Karena saya merasa bahwa saya itu dulu sekolah di sini dikirim oleh negara dan dibiayai oleh uang rakyat dan uang negara. Jadi saya ingin mengembalikan hutang saya itu, tapi karena soal politik ini saya sampai tidak berguna ya, dengan kepandaian, dengan apa ilmu yang saya dapatkan itu tidak bisa saya sumbangkan langsung pada bangsa dan negara. Aduh, sedih saya dengarnya. Maka dari itu sampai sekarang saya berusaha apa saja yang mengenai Indonesia, yang ada hubungannya dengan Indonesia, saya membantu dengan sekuat tenaga karena ingin melunasi hutang saya terhadap rakyat dan bangsa Indonesia itu. Jadi itu semua dibentuk oleh keadaan juga. Ya begitu. Jadi makanya saya di sini sudah senior dan saya selalu di sini bergaul dengan semua orang yang ada di masyarakat. Oke. Apa pesan yang untuk generasi muda saat ini? Agar sejarah Indonesia itu diluruskan sekali lagi supaya orang-orang muda zaman sekarang tahu apa yang dulu pernah terjadi ya, karena sampai sekarang tidak terang apa itu yang terjadi ya. Karena notabene atau alhasil yang menjadi korbannya itu rakyat biasa yang tidak tahu apa-apa. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Alvina Yolanda ya guys, menemui Rama, salah satu warga dari negara Indonesia yang sekarang ini telah menetap di Praha, negara Ceko. Jadi beliau menyatakan ya perkara-perkara ini melalui daripada pengalaman-pengalaman beliau ketika beliau menjadi mahasiswa yang mana beliau belajar di negara Ceko. Dan beliau mengatakan juga lah ada beberapa perkara-perkara yang menyebabkan kenapa beliau tidak lagi dapat pulang ke negara Indonesia, karena mungkin dari segi kefahaman, mungkin dari segi politik yang
yang kita lihat pada zaman dulu kan. Jadi itu adalah perkara-perkara yang beliau nyatakan melalui daripada pendapat pribadi. Dan apapun bagi saya ini mungkin adalah sebagai salah satu kebenaran juga untuk dia nyatakan, dan mungkin ada sebab-sebab tertentu, dan tentunya apa yang kita dapat berikan secara komentar ya dengan hasil yang kita nampak di videonya pada kali ini adalah hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu ya tentang kebenaran ya melalui apa yang telah beliau lalui pada zaman, yaitu pada tahun 1965 dia beritahu begitulah ketika dia mulai menjadi mahasiswa yang berada di negara Ceko ya. Jadi apapun guys, kepada kalian teman-teman uncle, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar, karena dia mengatakan tidak diperbolehkan pulang ke Indonesia pada zaman Orde Baru. Dan kalau saya lihat ya di bahagian komentar-komentar ya dari netizen-netizen Indonesia, ada yang beritahu bahasa Indonesianya masih bagus banget ya, sihat selalu Eyang. Jadi ramai orang mendoakan ya Bapak Eyang ini semoga sihat-sihat selalu, dan saya sangat-sangat kagum karena Bapak yang ini masih lagi fasih dalam berbahasa Indonesia. Beliau masih lagi menyatakan kerinduan beliau tentang asal-usulnya dari negara Indonesia, dan beliau sangat-sangat mencintai ya guys negara Indonesia, karena apa sahaja yang berlaku ya, situasi yang ada di negara Cekonya itu yang melibatkan tentang Indonesia, dia akan tetap sanjung ya dan sentiasa memberikan komitmen dan juga tanggung jawab apa sahaja yang berkaitan tentang Indonesia. Dan apa yang paling penting di sini juga, mereka netizen ini mengatakan juga ternyata putra Indonesia yang cerdas dan benar, cinta tanah air, disingkirkan dari negaranya sendiri. Guys, jadi ini adalah beberapa komentar. Apapun guys, kebenaran ini hanya Bapak Eyang dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu tentang bagaimana perkara-perkara zaman dulu ketika beliau melalui sebagai mahasiswa ataupun pelajar yang berada di negara Ceko. Apapun guys, menurut kalian bagaimana? Dan bagi saya, Bapak Eyang pulanglah ke negara Indonesia, karena pada hari ini adalah zaman teknologi, zaman digital, zaman yang bagi saya serba modern, dan apa yang saya nampak di Indonesia pun sudah semakin berkembang ya dari segi pembangunan ekonomi ya, dari segi kemajuan, dari segi demokrasi dan sebagainya. Di bawah kepimpinan Bapak Presiden Jokowi, mungkin orang bilang adalah beberapa perkara-perkara yang boleh diperbolehkan lagi ya Bapak yang ini pulang ke negara Indonesia. Wow, sangat-sangat saya kagum ya guys. Walaupun beliau sudah lama menetap di negara Eropah, tetapi kecintaan beliau tentang negara Indonesia guys begitu bersemangat, begitu menjiwai, dan semangat tinggi cinta kepada NKRI sangat-sangat mendalam guys. Apapun menurut kalian bagaimana? Kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar untuk sama-sama kita berbagi tambahan info dan sebagainya. Oke guys, itu saja dari Uncle. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.